Seorang gadis kecil tunawisma berusia 6 tahun menendang seorang miliuner dan berteriak, "Kamu meninggalkan Mama." Ketika dia menatap mata gadis itu, dia merasa sudah mengenalnya dari kehidupan lain. Media sosial meledak dan judul berita menghebohkan, "Konglomerat meninggalkan putrinya demi harta." Tonton sampai habis untuk lihat akhir yang mengejutkan. Jakarta adalah pemandangan yang megah dari cahaya dan beton. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi sebagai saksi bisu atas kerajaan yang dibangun oleh satu orang. Kerajaan yang tak terkalahkan sampai malam itu tiba. Baskara Wijaya melangkah keluar dari Menara Sanjaya, bangunan tertinggi di Jakarta yang menyandang namanya sendiri. Kilau lampu kota memantul di kacamata hitamnya, sementara para pengawalnya membentuk dinding manusia di sekitarnya. Pengusaha properti terkaya di Indonesia ini terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun malam ini dia hanya ingin pulang setelah mengumumkan proyek barunya, Sanjaya City, kompleks perumahan mewah yang akan mengubah wajah Jakarta Selatan. Benturan itu kecil, sebuah tabrakan di kakinya. Dia siap mengabaikannya, tapi kemudian mendengar suara melengking. "Kamu meninggalkan ibu." Waktu seolah membeku. Keheningan di sekitarnya digantikan oleh dengungan keingintahuan dan keterkejutan. Baskara menunduk dan melihat seorang gadis kecil kurus dengan pakaian lusuh, matanya menyala dengan kemarahan. Kamera-kamera terangkat, dan kemudian dunianya mulai runtuh. Wajah gadis itu, matanya, adalah miliknya. "Siapa kamu?" tanya Baskara. Suaranya bergetar meski dia berusaha terdengar tenang. "Namaku Kinanti," jawab gadis itu dengan kepala terangkat tinggi. "Kinanti Wijaya, anak dari Ayu Pratiwi." Nama itu menghantam Baskara seperti petir di siang bolong. Ayu Pratiwi, nama yang telah ia kubur dalam-dalam selama 15 tahun. Wanita yang ia tinggalkan demi impiannya. "Di mana ibumu?" tanya Baskara. Matanya mencari-cari di kerumunan. "Ibu sudah tiada," jawab Kinanti dengan mata berkaca-kaca. "Dia meninggalkanku dengan Nenek Kartini, dan sekarang kami tidak punya apa-apa lagi." Seorang wanita tua muncul dari kerumunan, tangannya yang keriput, memegang erat bahu Kinanti. "Maafkan kami, Tuan Baskara. Saya Kartini, tetangga Ayu. Saya sudah merawat Kinanti sejak Ayu pergi." Media sosial meledak dalam hitungan menit. Headline brutal bermunculan. "Konglomerat properti Baskara Wijaya tinggalkan anak demi bangun." Kekayaan, kerajaannya yang tadinya tak tergoyahkan mulai gemetar. Para pemegang saham menuntut jawaban, para investor ragu, dia harus bertindak. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan drastis, membawa Kinanti dan Nenek Kartini ke rumahnya yang mewah di Pondok Indah. Tapi keputusan ini bukan sekadar manuver untuk membatasi kerusakan. Ini adalah langkah pertama menuju kehancuran hidup yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Rama Hartono, tangan kanan Baskara selama hampir 2 dekade, menatap berita di ponselnya dengan senyum tipis yang hampir tak terlihat. "Kau yakin ini keputusan yang tepat?" tanyanya saat Baskara memberitahunya. "Aku tidak punya pilihan lain, Rama. Gadis itu, dia benar-benar anakku. Aku bisa melihatnya dari matanya. Kau tahu ini akan memengaruhi proyek Sanjaya City? Investor sudah mulai khawatir. Aku akan menangani itu nanti. Sekarang, fokusku adalah gadis itu." Rama mengangguk penuh pengertian, tapi ada kilatan di matanya yang tidak disadari Baskara. Di rumah mewah Baskara, Kinanti menolak segala sesuatu. Makanan, pakaian baru, kamar mewah yang ditawarkan kepadanya. Dia tidak menginginkan uangnya, dia menginginkan jawaban. "Kenapa kau meninggalkan kami?" tanya Kinanti di malam pertamanya di rumah itu. Mereka duduk di ruang makan yang besar dengan makanan mewah yang tidak disentuh Kinanti. Baskara menatap gadis itu berusaha menemukan kata-kata. Aku muda dan ambisius. Aku mendapat tawaran untuk bekerja di perusahaan properti besar. Itu kesempatan sekali seumur hidup." "Jadi kau memilih uang daripada keluargamu?" Pertanyaan itu menusuk hatinya. "Aku berjanji pada ibumu bahwa aku akan kembali. Aku mengirim uang selama beberapa bulan pertama, tapi kemudian kehidupan menjadi rumit." "Kau berbohong," kata Kinanti tajam. "Ibu selalu menunggumu.
Dia selalu berharap kau akan kembali. Dia menulis surat, menelepon kantormu, tapi kau tidak pernah merespons. Apa? Aku tidak pernah menerima surat atau telepon apapun, jawab Baskara. Keningnya berkerut dalam kebingungan yang tulus. Nenek Kartini, yang duduk diam selama percakapan itu, akhirnya berbicara. Ayu selalu berusaha menghubungimu, terutama setelah dia menemukan sesuatu. Menemukan apa? Tanya Baskara. Dokumen-dokumen tentang proyek pertamamu Menteng Heights, tentang bagaimana penduduk kampung dipaksa pindah, tentang bagaimana air tanah mereka tercemar. Dia bekerja sebagai jurnalis investigasi. Kau tahu? Baskara merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Menteng Heights adalah proyek yang melambungkan namanya 15 tahun lalu. Proyek yang dikendalikan oleh Rama Hartono dan rekan bisnisnya, Surya Wibowo. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini, katanya pelan. Tentu saja kau tidak tahu, kata Nenek Kartini dengan suara dingin. Karena orang-orangmu memastikan kau tidak pernah tahu. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Baskara merasa tidak nyaman. Seolah ada kisah yang jauh lebih dalam di balik semua ini. Nenek Kartini, tolong beritahu aku semua yang kau tahu, pinta Baskara. Tidak malam ini, jawab wanita tua itu. Gadis ini butuh istirahat, dan kau, Tuan Baskara, perlu memikirkan apakah kau benar-benar ingin mengetahui kebenaran. Karena begitu kau tahu, kau tidak bisa kembali. Malam itu, Baskara tidak bisa tidur. Dia menatap foto-foto lama di ponselnya. Foto Ayu yang tersenyum, dengan rambut hitam panjangnya yang berkilau di bawah sinar matahari Bali, tempat mereka pertama kali bertemu. Dia sangat mencintai wanita itu dulu. Tapi mimpinya tentang kekayaan dan kekuasaan terlalu kuat. Dalam keheningan, malam Baskara mulai bertanya-tanya, mengapa tidak ada yang pernah memberitahunya tentang gadis ini sebelumnya? Mengapa Ayu tidak pernah menemuinya langsung? Lalu dia mulai menggali dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Keesokan, paginya Baskara menerima telepon dari Rama. Investor utama proyek Sanjaya City, Hendra Perdana, ingin menarik diri. Dia khawatir dengan skandal ini. Aku akan bicara dengannya, jawab Baskara. Dia tidak ingin bicara denganmu. Dia bilang dia sudah berbicara dengan keponakanmu. Keponakanku? Maksudmu Andi? Ya, Andi Hartono. Tampaknya dia telah meyakinkan Hendra bahwa perusahaan akan lebih baik jika dipimpin oleh darah muda. Dunia Baskara mulai runtuh di sekitarnya. Sebuah kerajaan yang dibangun atas keserakahan dan kebohongan tidak bisa bertahan selamanya. Dan sekarang, kebenaran sedang mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Baskara duduk di ruang kerjanya yang luas, menghadap jendela yang menampilkan panorama Jakarta yang berkilauan. Gedung-gedung pencakar langit berdiri tegak, sebagian besar dibangun oleh perusahaannya sendiri. Sebuah kerajaan beton dan kaca, tapi sekarang kerajaan itu terasa seperti istana kartu yang bisa runtuh kapan saja. Dia membuka laptop dan mulai menelusuri arsip lama. Proyek Menteng Heights. 15 tahun lalu itu adalah proyek pertamanya yang besar, sebuah kompleks apartemen mewah yang dibangun di atas lahan yang tadinya merupakan perkampungan padat penduduk. Baskara ingat betapa mulusnya proses pembebasan lahan itu. Terlalu mulus sekarang dia menyadarinya. Bapak sedang mencari apa? Suara Dharma, asisten pribadinya selama 10 tahun terakhir, mengejutkannya. Dharma, kau sudah bekerja denganku cukup lama. Apa kau pernah menerima surat atau telepon dari seorang wanita bernama Ayu Pratiwi? Dharma terlihat ragu sesaat. Tidak pernah, Pak. Kau yakin? Saya, Dharma menelan ludah. Saya diperintahkan untuk menyaring semua komunikasi yang masuk, Pak, terutama yang bersifat pribadi. Diperintahkan oleh siapa, Mia Fam? Pak Rama, Pak. Dia bilang itu untuk melindungi Bapak dari gangguan yang tidak perlu. Baskara merasakan amarah mulai bergejolak dalam dirinya. Berapa banyak komunikasi yang disaring? Saya tidak tahu persis, Pak. Semua itu ditangani oleh tim khusus yang dibentuk Pak Rama. Saya hanya menerima instruksi. Baskara mengepalkan tangannya. Terima kasih, Dharma. Kau boleh pergi sekarang. Setelah Dharma pergi, Baskara menelepon kontak lamanya di kepolisian.
Komisaris Didi, teman kuliahnya dulu. Didi, aku butuh bantuanmu. Bisakah kau mencari tahu apa yang terjadi dengan seorang wanita bernama Ayu Pratiwi sekitar 10 tahun lalu? Ini tidak seperti kau yang biasanya, Baskara. Ada apa? Aku baru saja bertemu dengan putrinya. Putriku sebenarnya. Aku meninggalkan mereka 15 tahun lalu. Dan sekarang aku mendengar bahwa Ayu menemukan sesuatu tentang proyekku dan kemudian menghilang. Hening sejenak di ujung telepon. Aku akan melihat apa yang bisa kutemukan. Tapi Baskara, hati-hati. Kau tidak tahu sedalam apa lubang kelinci ini. Sementara itu, di kamar tamu mewah yang ditempati Kinanti dan Nenek Kartini, suasana tegang menyelimuti mereka. "Nenek, apa kita melakukan hal yang benar?" tanya Kinanti. Suaranya pelan agar tidak terdengar oleh siapapun di luar kamar. "Nenek," Kartini menghela napas panjang. "Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan bagi ibumu, Kinanti. Baskara Wijaya perlu tahu kebenaran." "Tapi bagaimana jika dia seperti yang dikatakan Paman Hendra? Bagaimana jika dia sebenarnya tahu tentang semua itu dan hanya berpura-pura?" "Itulah yang harus kita cari tahu," jawab Nenek Kartini sambil mengeluarkan sebuah amplop usang dari dalam tasnya. "Ini adalah surat terakhir ibumu. Dia menulisnya sebelum dia pergi. Dia memintaku untuk memberikannya langsung kepada Baskara jika sesuatu terjadi padanya." Kinanti menatap amplop itu, tangannya gemetar. "Apa isinya, Nek?" "Aku tidak tahu. Ibumu menyegelnya dan memintaku berjanji untuk tidak membukanya. Tapi dia bilang ini berisi bukti yang bisa menghancurkan Sanjaya Group." Di sisi lain kota, di sebuah restoran mewah, Rama Hartono duduk berhadapan dengan Hendra Perdana, investor yang baru saja mengancam untuk menarik diri dari proyek Sanjaya City. "Jadi rencana kita berjalan sesuai keinginan," kata Hendra dengan senyum puas. "Baskara akhirnya bertemu dengan putrinya." "Ya, tapi aku tidak menyangka gadis itu akan muncul di depan publik seperti itu," jawab Rama. "Itu sedikit berlebihan, tapi efektif, bukan? Lihat bagaimana harga saham Sanjaya Group turun hari ini. Sebentar lagi, Dewan Direksi akan kehilangan kepercayaan pada Baskara. Dan kemudian keponakanku, Andi, akan mengambil alih sebagai CEO," tambah Rama. "Dengan dukunganmu sebagai investor utama tentu saja." "Tentu. Dan kemudian kita bisa melanjutkan dengan proyek yang sebenarnya, bukan hanya kompleks perumahan mewah, tapi sesuatu yang lebih menguntungkan." Rama meneguk anggurnya. "Tapi masih ada satu masalah. Nenek Kartini, dia tahu terlalu banyak." "Apa yang dia ketahui? Dia dekat dengan Ayu Pratiwi. Ada kemungkinan Ayu memberitahunya tentang bukti yang dia temukan sebelum dia menghilang." Hendra mengetuk-ngetuk jarinya di meja. "Kalau begitu kita harus memastikan bahwa wanita tua itu tetap tutup mulut. Bagaimana dengan anak itu, Kinanti? Dia hanya seorang gadis remaja. Siapa yang akan mempercayainya tanpa bukti? Tapi untuk berjaga-jaga, kita perlu mengawasinya juga." Di rumah Baskara, Andi Hartono, keponakan Rama yang telah dipersiapkan untuk menggantikan Baskara, mengamati dari kejauhan. Andi selalu merasa dirinya lebih pantas memimpin Sanjaya Group. Sejak kecil, dia dibesarkan dengan harapan akan mewarisi kerajaan bisnis ini. Tapi Baskara selalu memperlakukannya sebagai orang luar, hanya seorang pelajar, bukan pewaris. "Jadi itu anak Baskara," gumam Andi sambil mengamati Kinanti dari jendela kantornya di rumah itu. Pewaris sah Sanjaya Group. Ada kebencian dalam suaranya, juga rasa takut. Selama ini dia mengira posisinya aman sebagai pewaris tunggal. Sekarang, gadis kurus dari kampung itu mengancam segalanya. Telepon Andi berdering. Itu Rama, pamannya. "Ya, Paman." "Andi, pastikan kau mengawasi gadis itu dan nenek tua itu. Jangan biarkan mereka berbicara berdua saja dengan Baskara." "Aku mengerti, Paman, tapi bagaimana dengan bukti yang dikatakan Ayu temukan? Bagaimana jika masih ada di luar sana? Itu sudah ditangani bertahun-tahun lalu. Tidak ada bukti yang tersisa." Tapi Rama salah, karena malam itu, ketika seluruh rumah sudah terlelap, Nenek Kartini menyelinap ke ruang kerja Baskara
dan meletakkan amplop usang itu di atas mejanya. Keesokan paginya, Baskara menemukan amplop itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada sebuah surat dan sebuah flash drive kecil. Baskara yang kucintai, surat itu dimulai. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi. Aku mencoba untuk menghubungimu selama bertahun-tahun, tapi semua pesanku tidak pernah sampai. Aku tahu sekarang mengapa. Orang-orang terdekatmu yang kau percayai telah mengkhianatimu. Mereka menggunakan namamu untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Proyekmu di Menteng Heights telah menghancurkan ratusan keluarga. Tapi itu hanya permulaan. Aku menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan rencana mereka yang sebenarnya. Mereka berencana untuk menggunakan perusahaanmu sebagai kedok untuk operasi ilegal yang lebih besar. Dan ketika aku mencoba memperingatkanmu, mereka mencoba untuk menghentikanku. Flash drive ini berisi semua buktinya. Berhati-hatilah, Baskara. Jangan percaya siapapun, terutama Rama Hartono. Dia bukan temanmu. Dia tidak pernah menjadi temanmu. Jaga putri kita, Kinanti. Dia satu-satunya hal baik yang tersisa dari cinta kita. Selalu mencintaimu, Ayu. Baskara merasa seolah dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan flash drive itu ke laptopnya. Apa yang dia temukan mengubah segalanya. Baskara menatap layar laptopnya dengan ekspresi kosong. Dokumen-dokumen yang ada di flash drive itu membuka matanya pada kebenaran yang mengerikan. Foto-foto, dokumen resmi, rekaman suara. Semuanya menunjukkan bagaimana Rama Hartono dan Hendra Perdana telah menggunakan Sanjaya Group sebagai kedok untuk berbagai kegiatan ilegal. Penggusuran paksa dengan intimidasi, penyuapan pejabat pemerintah, penipuan dalam tender, hingga pencemaran lingkungan yang sengaja ditutup-tutupi. Yang paling mengejutkan adalah sebuah rekaman audio antara Rama dan seseorang yang suaranya terdengar familiar. Mereka membicarakan tentang menangani masalah Ayu Pratiwi. Dia tahu terlalu banyak, kata suara Rama. Dia terus mencoba menghubungi Baskara. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya suara yang lain. Pastikan dia tidak bisa berbicara dengan siapapun lagi, terutama Baskara. Bagaimana dengan anak perempuannya? Biarkan saja, dia hanya seorang anak. Tidak ada yang akan mempercayainya. Baskara menutup laptop dengan tangan gemetar. Selama 15 tahun, dia telah mempercayai Rama sebagai tangan kanannya, sahabatnya. Dan selama itu pula, Rama telah mengkhianatinya, menggunakan namanya untuk keuntungan pribadi. Dan bahkan, Baskara tidak bisa membawa dirinya untuk menyelesaikan pikiran itu. Pintu ruang kerjanya terbuka dan Andi Hartono masuk tanpa mengetuk. Paman Baskara, ada masalah dengan investor Sanjaya City, katanya dengan nada yang dibuat-buat. Cemas. Mereka meminta pertemuan darurat sore ini. Baskara menatap Andi dengan mata baru. Keponakan Rama ini selalu dia anggap seperti keponakannya sendiri. Apakah dia juga terlibat dalam konspirasi ini? Andi, berapa lama kau bekerja langsung di bawah pamanmu? Andi terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Sejak aku lulus kuliah sekitar 5 tahun lalu. Kenapa, Paman? Tidak apa-apa. Tolong atur pertemuan itu. Aku akan hadir. Setelah Andi pergi, Baskara menelepon Komisaris Didi lagi. Didi, aku menemukan sesuatu yang harus kau lihat. Ini tentang Ayu. Aku juga punya berita untukmu, Baskara. Ayu Pratiwi memang menghilang sekitar 10 tahun lalu. Kasusnya ditutup sebagai orang hilang tanpa penyelidikan lebih lanjut. Yang aneh adalah, penyidik yang menangani kasusnya adalah orang yang sama yang sekarang bekerja sebagai kepala keamanan di Sanjaya Group, Adi Kusuma. Adi Kusuma, dia direkomendasikan oleh Rama 5 tahun lalu. Baskara, kurasa kau berada dalam bahaya. Jika apa yang kau temukan itu benar, orang-orang ini tidak akan ragu untuk menyingkirkanmu juga. Aku perlu bukti lebih banyak, Didi. Bisakah kau datang ke rumahku malam ini? Aku akan mencoba, tapi berhati-hatilah. Jangan percaya siapapun. Sementara itu, di kamar Kinanti, gadis itu sedang berbicara dengan Nenek Kartini. Nenek sudah memberikan suratnya pada Baskara, tanya Kinanti. Sudah, tadi malam aku menyelinap ke ruang kerjanya ketika semua orang sudah tidur. Bagaimana jika dia tidak peduli, Nek? Bagaimana jika dia tetap seperti orang-orang itu?
Nenek Kartini menatap Kinanti dengan serius. Kinanti, ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu tentang ibumu. Apa itu, Nek? Ibumu tidak hanya menemukan bukti tentang kegiatan ilegal Rama dan rekan-rekannya, dia juga menemukan bukti bahwa Baskara sama sekali tidak tahu tentang itu semua. Mereka sangat hati-hati untuk memastikan Baskara tetap bersih menggunakan namanya dan perusahaannya, tapi menjaga agar dia tidak pernah tahu detail kotor dari bisnis mereka. Jadi, ayahku tidak tahu. Itulah yang ibumu yakini. Itulah sebabnya dia terus mencoba menghubunginya untuk memperingatkannya. Dia percaya Baskara bisa menghentikan semua itu jika dia tahu. Kinanti terdiam mencerna informasi ini. Selama ini, dia tumbuh dengan membenci sosok ayah yang meninggalkannya. Yang dia pikir adalah orang jahat yang menghancurkan hidup banyak orang. Tapi jika apa yang dikatakan Nenek Kartini benar, mungkin dia telah salah menilai Baskara. Aku perlu bicara dengannya, kata Kinanti akhirnya. Sore itu, di kantor pusat Sanjaya Group, pertemuan darurat dengan para investor sedang berlangsung. Baskara duduk di ujung meja, dengan Rama di sampingnya dan Andi di sudut ruangan mencatat setiap hal. Para pemegang saham khawatir Baskara, kata Hendra Perdana, yang kini Baskara tahu adalah salah satu dalang dari semua ini. Skandal dengan anak tidak sahmu ini telah menurunkan harga saham kita sebesar 15% dalam 2 hari. Anak sah, koreksi Baskara dengan tenang. Kinanti adalah putri sahku. Semua orang di ruangan itu terlihat terkejut, termasuk Rama. Kau mengakuinya? Tanya Rama, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Tentu saja dia anakku, dan aku akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Ini keputusan yang berani, Baskara, kata Hendra dengan senyum palsu. Tapi, apakah kau sudah memikirkan dampaknya terhadap perusahaan, terhadap proyek Sanjaya City? Aku sudah memikirkannya, jawab Baskara. Dan aku telah membuat keputusan. Mulai hari ini, aku akan melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek Sanjaya Group dalam 10 tahun terakhir. Wajah Rama memucat. Audit? Untuk apa? Semua laporan keuangan kita sudah diaudit setiap tahun. Ini bukan hanya tentang keuangan, Rama. Ini tentang proses, tentang bagaimana kita mendapatkan lahan, bagaimana kita memperlakukan masyarakat, bagaimana kita mematuhi regulasi lingkungan. Ruangan itu menjadi hening. Baskara bisa merasakan ketegangan di udara. Aku rasa itu tidak perlu, kata Hendra akhirnya. Itu akan menyita terlalu banyak waktu dan sumber daya. Dan itulah sebabnya aku meminta bantuan eksternal, tambah Baskara. Aku sudah berbicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Anti Korupsi. Mereka akan membantu proses audit ini. Kali ini bukan hanya Rama yang terlihat pucat, beberapa investor lain juga terlihat cemas. Kau tidak bisa melakukan itu tanpa persetujuan Dewan Direksi, protes Rama. Sebenarnya aku bisa. Sebagai pemegang saham mayoritas dan pendiri perusahaan, aku memiliki hak untuk meminta audit seperti ini. Itu tertulis dalam anggaran dasar perusahaan. Baskara berdiri, menatap satu persatu orang di ruangan itu. Pertemuan ini selesai. Audit akan dimulai besok pagi. Saat berjalan keluar, Baskara bisa merasakan tatapan tajam Rama dan Hendra di punggungnya. Dia tahu dia baru saja menyatakan perang pada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Orang-orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Ayu. Dan dia tahu mereka tidak akan tinggal diam. Di rumahnya, Baskara menemukan Kinanti duduk sendirian di taman belakang, menatap kolam renang yang berkilauan di bawah sinar matahari sore. "Boleh aku duduk?" tanya Baskara. Kinanti mengangguk pelan. "Aku sudah membaca surat ibumu," kata Baskara. "Dan melihat bukti-bukti yang dia kumpulkan." "Lalu apa yang akan kau lakukan?" tanya Kinanti. Suaranya kecil tapi penuh tekad. "Aku akan membawa mereka semua ke pengadilan. Rama, Hendra, semua orang yang terlibat. Aku akan memastikan mereka membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Bahkan jika itu berarti menghancurkan perusahaanmu sendiri." Baskara menatap putrinya, melihat ketegasan Ayu dalam matanya. Perusahaan bisa dibangun kembali, tapi kepercayaan yang hilang, nyawa yang terpengaruh, itu tidak bisa dikembalikan. Aku berhutang ini pada ibumu dan padamu. "Kenapa kau meninggalkan kami?"
Tanya Kinanti tiba-tiba, pertanyaan yang selalu membakar di benaknya. Baskara menghela napas panjang. Karena aku bodoh dan egois, aku pikir aku bisa memiliki segalanya. Karir, kekayaan, dan kemudian kembali pada kalian ketika aku sudah sukses. Tapi waktu terus berjalan dan semakin sulit untuk kembali. Aku takut Ayu sudah membenciku, takut dia sudah menemukan orang lain, jadi aku terus menunda dan kemudian terlambat. Kinanti menyelesaikan kalimatnya. Ya, terlambat. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku, Kinanti. Tapi sekarang kau di sini, dan aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mata Kinanti berkaca-kaca. Dia ingin membenci pria ini, tapi ada sesuatu dalam ketulusannya yang menyentuh hatinya. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Aku mengerti, ambil semua waktu yang kau butuhkan. Yang tidak mereka sadari adalah Andi Hartono mengamati percakapan mereka dari kejauhan dengan kebencian yang berkobar di matanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat. Baskara tahu semuanya. Dia berencana untuk melakukan audit. Kita perlu bertindak sekarang. Pagi hari di Jakarta selalu dimulai dengan kesibukan. Kemacetan, suara klakson, dan hiruk-pikuk manusia yang bergegas menuju tempat kerja mereka. Tapi pagi ini, bagi Baskara Wijaya, kebisingan kota terasa jauh. Yang ada hanya suara detak jantungnya sendiri saat dia menatap headline berita di laptopnya. Skandal besar di Sanjaya Group, bukti penggusuran ilegal dan korupsi terkuak. Artikel itu berisi sebagian kecil dari bukti yang ditemukan Ayu yang entah bagaimana telah bocor ke media. Baskara tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan balik dari Rama dan sekutunya. Ponselnya berdering tanpa henti. Panggilan dari para pemegang saham, mitra bisnis, bahkan wartawan. Tapi satu panggilan yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Baskara, ini Didi. Aku baru saja melihat berita. Apa ini perbuatanmu? Bukan. Ini pasti Rama atau Hendra. Mereka mencoba mengalihkan perhatian, membuat seolah-olah aku yang membocorkan informasi ini untuk mendapatkan simpati publik. Ini strategi yang berbahaya, Baskara. Mereka sedang mencoba menjebakmu. Jika kau mengakui bahwa bukti-bukti itu asli, kau akan terlihat seperti mengakui keterlibatanmu. Tapi jika kau menyangkalnya, kau akan kehilangan kesempatan untuk membersihkan namamu. Aku tahu. Itulah sebabnya aku membutuhkan bantuanmu sekarang, Didi. Aku perlu melindungi Kinanti dan Nenek Kartini. Aku khawatir mereka dalam bahaya. Aku akan mengirim beberapa orang terpercaya untuk mengawasi rumahmu, tapi Baskara, kau juga perlu berhati-hati. Orang-orang seperti Rama tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah menutup telepon, Baskara menemukan Kinanti dan Nenek Kartini di ruang makan. Mereka juga sedang melihat berita yang sama di tablet Kinanti. Jadi sekarang semua orang tahu, kata Kinanti. Matanya menatap Baskara dengan campuran emosi yang sulit dibaca. Ya, tapi ini bukan akhirnya, Kinanti. Ini hanya permulaan dari pertempuran yang sebenarnya. Bagaimana jika kau kalah? Tanya Kinanti, suaranya penuh kekhawatiran. Bagaimana jika mereka terlalu kuat? Baskara tersenyum lemah. Kau tahu, ibumu pernah bertanya hal yang sama padaku. Dulu ketika aku memutuskan untuk memulai bisnis properti dengan modal yang sangat kecil. Dan kau tahu apa yang kukatakan padanya? Bahwa kekuatan terbesar bukanlah uang atau koneksi, tapi kebenaran dan tekad. Nenek Kartini, yang selama ini selalu bersikap dingin terhadap Baskara, akhirnya berbicara dengan nada yang lebih lembut. Ayu selalu percaya bahwa kau adalah orang baik, Baskara. Bahkan setelah kau meninggalkannya, dia tidak pernah berhenti berharap kau akan kembali. Itulah sebabnya dia berusaha sangat keras untuk menghubungimu ketika menemukan kebenaran tentang Rama dan yang lainnya. Baskara merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pipinya, air mata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia menangis. Aku akan memperbaiki segalanya, aku berjanji. Di kantor Pusat Sanjaya Group, suasana kacau. Para karyawan berbisik-bisik saat Baskara memasuki gedung. Beberapa menatapnya dengan pandangan menuduh, yang lain dengan simpati. Tapi Baskara tetap berjalan tegak menuju ruang rapat Dewan Direksi.
Di dalam ruangan itu, Rama Hartono dan beberapa anggota Dewan Direksi lainnya sudah menunggu, termasuk Hendra Perdana. "Ah, Baskara," kata Rama dengan senyum palsu. "Kami baru saja membicarakanmu." "Aku yakin begitu," jawab Baskara dingin. "Tapi sebelum kalian memulai apa yang kalian rencanakan, aku ingin semua orang di ruangan ini tahu bahwa aku sudah menyerahkan semua bukti yang kumiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pagi ini." Wajah Rama berubah pucat. "Bukti apa?" "Bukti yang bocor ke media itu hanya rekayasa dan kau tahu itu. Bukan hanya yang bocor ke media, ada lebih banyak lagi. Rekaman suara, dokumen, kesaksian. Ayu sangat teliti dalam mengumpulkan bukti-bukti itu. Kau tidak bisa membuktikan keterlibatan kami," bantah Hendra. "Semua dokumen itu ditandatangani olehmu sebagai CEO." "Memang benar," akui Baskara. "Dan aku siap menerima konsekuensinya. Tapi aku tidak akan jatuh sendirian. Kalian semua akan ikut bersamaku." Salah satu anggota Dewan Direksi, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Indira, yang selama ini selalu diam dalam pertemuan, akhirnya berbicara. "Saya pikir kita semua perlu mendengar penjelasan lengkap dari Baskara sebelum mengambil keputusan apapun." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," bentak Rama. "Baskara jelas-jelas sedang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kita semua." "Sebenarnya," kata Baskara sambil mengeluarkan sebuah perekam suara dari sakunya, "aku punya sesuatu yang ingin kalian semua dengar." Dia menekan tombol play dan suara Rama memenuhi ruangan. Pastikan Baskara tidak pernah tahu tentang metode kita yang sebenarnya. Dia terlalu idealis. Dia pikir kita bisa membangun kerajaan properti tanpa mengotori tangan kita. Selama dia tetap menjadi wajah publik yang bersih, kita bisa melakukan apapun di belakangnya. Ruangan itu hening. Wajah Rama berubah dari pucat menjadi merah karena marah. "Ini rekayasa," teriaknya berdiri dengan tangan terkepal. "Aku punya lebih banyak lagi," kata Baskara tenang. "Rekaman tentang bagaimana kalian memblokir semua komunikasi dari Ayu, tentang bagaimana kalian mengancam keluarga-keluarga di Menteng Heights agar mereka mau menjual tanah mereka dengan harga murah, tentang bagaimana kalian menyuap pejabat untuk meloloskan izin lingkungan yang seharusnya tidak pernah disetujui." Baskara menatap satu persatu anggota Dewan Direksi. "Kalian semua punya pilihan sekarang. Kalian bisa terus mendukung Rama dan Hendra dan ikut tenggelam bersama mereka. Atau kalian bisa membantu membersihkan perusahaan ini, membayar kerugian pada semua yang telah dirugikan, dan memulai lembaran baru." Ibu Indira adalah yang pertama berbicara. "Saya memilih untuk membersihkan perusahaan ini. Saya sudah lama curiga tentang beberapa keputusan yang dibuat oleh Tuan Rama, tapi tidak pernah punya bukti untuk membantahnya." Satu persatu, anggota Dewan Direksi lainnya mulai berpihak pada Baskara. Rama dan Hendra melihat dukungan mereka menguap dengan cepat. "Ini belum berakhir, Baskara," ancam Rama sebelum bergegas keluar dari ruangan diikuti oleh Hendra. Setelah pertemuan itu, Baskara segera menelepon Kinanti. "Kinanti, dengarkan aku baik-baik. Aku ingin kau dan Nenek Kartini tetap di dalam rumah. Jangan biarkan siapapun masuk kecuali aku atau orang-orang komisaris Didi yang sudah kuberitahu padamu." Rama dan Hendra sangat marah sekarang. Mereka mungkin akan melakukan apa saja. "Apa yang terjadi, Ayah?" Untuk pertama kalinya, Kinanti memanggilnya Ayah, dan itu membuat hati Baskara terasa hangat di tengah situasi yang kacau ini. "Aku baru saja mengungkap semuanya di depan Dewan Direksi. Sebagian besar dari mereka ada di pihakku sekarang, tapi Rama dan Hendra tidak akan menyerah begitu saja. Hati-hati, Ayah. Pulang secepatnya." Tapi ketika Baskara tiba di rumahnya sore itu, dia menemukan pintu depan terbuka lebar. Di dalam rumah dalam keadaan berantakan, seperti habis diobrak-abrik, dan tidak ada tanda-tanda Kinanti atau Nenek Kartini. "Kinanti!" teriak Baskara, berlari dari satu ruangan ke ruangan lain. "Nenek Kartini!" Tidak ada jawaban, tapi di meja ruang tamu ada sebuah catatan. "Jika kau ingin melihat putrimu dan wanita tua itu lagi, datang ke gudang lama di Pelabuhan Tanjung Priok jam 8 malam ini, sendirian. Atau mereka akan menderita."
Jantung Baskara serasa berhenti. Andi Hartono. Keponakan Rama yang selama ini dia anggap seperti anaknya sendiri. Baskara segera menelepon Komisaris Didi. Didi, mereka menculik Kinanti dan Nenek Kartini. Aku perlu bantuanmu. Apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah mengirim orang-orangku untuk mengawasi rumahmu. Aku tidak tahu, tapi aku punya catatan dari penculiknya. Mereka ingin aku datang ke gudang lama di Pelabuhan Tanjung Priok malam ini. Itu jelas jebakan, Baskara. Jangan pergi sendirian. Aku tidak punya pilihan, Didi. Ini putri dan ibu mertuaku yang kita bicarakan. Baiklah, tapi kita perlu rencana. Aku akan mengirim tim terbaikku untuk bersembunyi di sekitar gudang itu. Mereka tidak akan terlihat, tapi akan siap bertindak jika sesuatu terjadi. Malam itu, dengan jantung berdebar kencang, Baskara mengemudi menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Dia tahu dia mungkin sedang menuju perangkap, tapi dia juga tahu bahwa ini adalah pertempuran final untuk menyelamatkan putrinya dan untuk mendapatkan keadilan bagi Ayu. Pelabuhan Tanjung Priok di malam hari adalah tempat yang menyeramkan. Kontainer-kontainer besar berbaris seperti bangunan raksasa menciptakan lorong-lorong gelap yang seolah tak berujung. Langit Jakarta yang biasanya bercahaya kini tertutup awan tebal, menyembunyikan bulan dan bintang. Baskara memarkirkan mobilnya beberapa ratus meter dari gudang yang dituju. Dengan langkah hati-hati, dia bergerak di antara bayangan, mencoba tetap tidak terlihat. Di telinganya, earpiece kecil menghubungkannya dengan Komisaris Didi. Aku sudah di dekat gudang, bisik Baskara. Ada tanda-tanda dari tim pengamanmu. Mereka sudah di posisi, jawab Didi. 4 orang di sekitar gudang, 2 lagi siap masuk jika ada tanda bahaya. Tapi ingat, Baskara, tujuan utama kita adalah memastikan Kinanti dan Nenek Kartini keluar dengan selamat. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Mengerti? Gudang itu berdiri menyeramkan di hadapannya. Sebuah bangunan tua dengan dinding, beton yang sudah mengelupas dan jendela-jendela tinggi yang sebagian besar sudah pecah. Pintu utamanya, sebuah pintu geser besar dari baja, terbuka sedikit, memancarkan cahaya redup dari dalam. Baskara menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Di dalam, gudang itu sebagian besar kosong, dengan tumpukan peti kayu di sana-sini. Di tengah ruangan, di bawah satu-satunya lampu yang menyala, Kinanti dan Nenek Kartini duduk terikat di kursi. Wajah mereka terlihat ketakutan, tapi tidak terluka. Kinanti, Nenek Kartini, Baskara bergerak cepat ke arah mereka, tapi berhenti. Ketika sosok Andi Hartono muncul dari balik bayangan, diikuti oleh Rama dan Hendra. Selamat datang di pesta perpisahan kecil kami, Paman Baskara, kata Andi dengan senyum dingin. Aku senang kau bisa bergabung. Lepaskan mereka, Andi, perintah Baskara. Mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Oh, aku rasa mereka punya hubungan besar, balas Andi. Gadis ini adalah pewaris sah Sanjaya Group, bukan? Posisi yang seharusnya menjadi milikku. Kau masih muda, Andi. Kau punya seluruh hidupmu di depanmu untuk membangun bisnismu sendiri. Membangun dari awal? Andi tertawa sinis. Kenapa aku harus melakukan itu ketika aku bisa mengambil alih apa yang sudah ada, terutama setelah semua yang kulakukan untuk perusahaan itu, semua tahun yang kuhabiskan berada di bawah bayanganmu, menunggu giliran yang tidak pernah datang. Rama melangkah maju. Cukup basa-basinya. Kita punya urusan yang harus diselesaikan, Baskara. Urusan apa? Semua sudah berakhir, Rama. Bukti-bukti sudah di tangan pihak berwenang. Rekening bank kalian sudah dibekukan. Hanya masalah waktu sebelum kalian semua ditangkap. Kau pikir kami tidak punya rencana cadangan? Hendra angkat bicara. Selama bertahun-tahun, kami telah mempersiapkan diri untuk skenario seperti ini. Aset-aset terbesar kami sudah aman di luar negeri, dan dengan pengunduran dirimu yang akan diumumkan besok, Andi akan mengambil alih sebagai CEO sementara. Pengunduran diriku? Baskara mendengus. Aku tidak akan mengundurkan diri. Oh, kau akan melakukannya, kata Rama, mengeluarkan ponsel, dan menunjukkan video Kinanti dan Nenek Kartini yang terikat, kecuali kau ingin sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga barumu ini.
Baskara menatap putrinya yang menggelengkan kepala dengan tegas, meski ketakutan jelas terpancar di matanya. "Jangan lakukan, Ayah," kata Kinanti. "Jangan biarkan mereka menang." "Diam," bentak Andi mendekat ke arah Kinanti. "Jangan sentuh dia," teriak Baskara, bergerak maju secara instingtif. Tapi langkahnya terhenti ketika Rama mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah pistol. "Mundur," Baskara, perintah Rama. "Kita selesaikan ini dengan tenang." Baskara mengangkat tangannya perlahan. "Baiklah, apa yang kalian inginkan?" "Sederhana," jawab Rama. "Kau akan menandatangani dokumen pengunduran diri, menunjuk Andi sebagai penggantimu, dan menyerahkan semua sahammu padanya. Sebagai gantinya, kami akan membiarkan gadis ini dan wanita tua itu pergi dengan selamat. Dan bagaimana aku bisa percaya pada kalian? Kau tidak punya pilihan lain," kata Hendra. "Ini tawaran terbaik yang akan kau dapatkan." Baskara terlihat berpikir keras. Matanya bergerak dari Kinanti ke Nenek Kartini, lalu kembali ke tiga pria di hadapannya. Dia perlu mengulur waktu sampai tim Didi bisa menemukan posisi terbaik untuk menyerang. "Aku perlu jaminan," kata Baskara akhirnya. "Lepaskan Kinanti dan Nenek Kartini terlebih dahulu, biarkan mereka keluar dari gudang ini. Dan aku akan menandatangani apapun yang kalian inginkan." "Kau tidak berada dalam posisi untuk menegosiasikan," balas Rama dingin. "Lepaskan setidaknya." "Nenek Kartini," desak Baskara. "Dia sudah tua dan sakit. Dia tidak akan bisa lari atau melakukan apapun untuk menghalangi kalian." Rama, Hendra, dan Andi bertukar pandang. "Baiklah," kata Rama akhirnya. "Wanita tua itu boleh pergi, tapi gadis itu tetap di sini sampai kau menandatangani dokumen-dokumen itu." Andi berjalan ke arah Nenek Kartini dan mulai melepaskan ikatannya. Tapi ketika dia membungkuk, Nenek Kartini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan cepat menghantam dagu Andi dengan keras. "Ah!" Andi terhuyung ke belakang, terkejut oleh kekuatan wanita tua itu. Mengambil kesempatan dari kekacauan sesaat itu, Baskara bergerak cepat, menyerang Rama yang memegang pistol. Mereka bergumul di lantai, sementara Hendra mencoba membantu Rama. "Sekarang, Didi!" teriak Baskara ke earpiece-nya. Dalam sekejap pintu dan jendela gudang didobrak. Tim Komisaris Didi menyerbu masuk dengan senjata teracung. "Polisi! Jangan bergerak!" teriak mereka. Rama yang masih bergumul dengan Baskara berhasil mendorong Baskara menjauh dan berdiri, pistolnya teracung ke arah Kinanti. "Mundur atau aku tembak gadis ini," ancamnya. Semua orang membeku. Baskara menatap putrinya dengan tatapan panik. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari antara bayangan di belakang Rama, muncul sosok yang tidak disangka-sangka. Ibu Indira, anggota Dewan Direksi yang tadi pagi berpihak pada Baskara. "Cukup, Rama," katanya dengan suara tegas. "Semua sudah berakhir." Rama berbalik, terkejut, melihat Ibu Indira. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Menyelesaikan apa yang dimulai Ayu Pratiwi 15 tahun lalu," jawab Ibu Indira. "Ayu adalah keponakanku. Dia datang padaku ketika menemukan bukti-bukti tentang kalian. Tapi aku terlalu takut untuk membantunya saat itu. Sekarang aku di sini untuk memperbaiki kesalahanku." Pengakuan itu mengejutkan semua orang, terutama Baskara. "Kau keponakan Ayu?" tanya Baskara. "Tidak percaya." "Ya, dan aku telah mengawasi kalian semua selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Ketika Kinanti muncul, aku tahu saat itu telah tiba. Pengungkapan ini membuat Rama lengah sesaat, cukup bagi salah satu anggota tim Didi untuk menerjangnya dari samping, menjatuhkan pistol dari tangannya. Dalam hitungan menit, Rama, Hendra, dan Andi berhasil dilumpuhkan dan diborgol. Kinanti segera dilepaskan dari ikatannya, dan dia berlari ke pelukan Baskara. "Ayah, aku takut sekali," isaknya. "Tidak apa-apa, sayang. Semuanya sudah berakhir sekarang." Baskara menenangkan putrinya, memeluknya erat-erat. Nenek Kartini, yang juga sudah dibebaskan, menghampiri mereka dengan langkah pelan. Wajahnya menunjukkan kelegaan yang mendalam. "Kau berhasil, Baskara," katanya. "Ayu pasti sangat bangga." Baskara mengangguk, matanya berkaca-kaca.
Terima kasih Nenek Kartini. Untuk segalanya. Untuk menjaga Kinanti, untuk membawanya padaku. Sementara Rama, Hendra, dan Andi digiring keluar oleh polisi, Ibu Indira mendekati Baskara. Maafkan aku tidak memberitahumu lebih awal tentang hubunganku dengan Ayu, katanya. Aku perlu memastikan bahwa kau benar-benar di pihak yang benar, bahwa kau bukan bagian dari konspirasi itu. Aku mengerti, jawab Baskara. Tapi sekarang bisakah kau ceritakan padaku tentang Ayu? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ibu Indira menatap Kinanti dengan lembut sebelum menjawab. Itu cerita panjang, Baskara. Dan mungkin bukan cerita yang ingin didengar Kinanti saat ini. Aku ingin tahu, kata Kinanti tegas. Aku perlu tahu apa yang terjadi pada ibuku. Baskara mengangguk. Kita semua perlu tahu kebenaran, tapi tidak di sini. Mari kita pulang dulu. Saat mereka berjalan keluar dari gudang itu, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya pertama matahari menerobos awan, menyinari pelabuhan Tanjung Priok dengan warna keemasan, seperti janji akan hari baru yang lebih baik. Tapi pertempuran belum sepenuhnya usai. Masih ada satu pertanyaan besar yang menggantung, apa yang sebenarnya terjadi pada Ayu Pratiwi 15 tahun lalu? Dan siapakah dalang sebenarnya di balik semua konspirasi ini? Jawaban itu akan mengubah hidup mereka selamanya. 1 minggu telah berlalu sejak peristiwa di gudang pelabuhan Tanjung Priok. Berita tentang skandal di Sanjaya Group memenuhi semua media nasional. Rama Hartono, Hendra Perdana, dan Andi Hartono ditahan atas berbagai tuduhan, mulai dari penipuan, penggelapan, hingga penculikan. Baskara Wijaya, meski namanya tercoreng, karena ketidaktahuannya tentang praktik ilegal di perusahaannya sendiri, mendapat simpati publik setelah diketahui bahwa dia adalah korban pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Di rumah Baskara di Pondok Indah, Kinanti duduk di taman belakang, menatap kolam renang dengan pikiran menerawang. Baskara menghampirinya dengan 2 gelas jus jeruk di tangan. "Boleh ayah bergabung?" tanyanya. Kinanti mengangguk, tersenyum kecil. Hubungan mereka telah berkembang pesat selama seminggu terakhir. Dari kecanggungan dan kemarahan awal, kini ada kehangatan dan pengertian di antara mereka. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Baskara, menyerahkan segelas jus pada putrinya. "Ibu," jawab Kinanti pelan, "aku masih belum bisa percaya cerita Bibi Indira. 2 hari setelah insiden di pelabuhan, Ibu Indira telah menceritakan kebenaran lengkap tentang apa yang terjadi pada Ayu Pratiwi. Cerita yang mengejutkan sekaligus menyedihkan. Ayu, yang bekerja sebagai jurnalis investigasi, telah menemukan bukti praktik ilegal di proyek Menteng Heights. Dia mencoba menghubungi Baskara berkali-kali, tapi semua komunikasinya diblokir oleh Rama. Ketika dia mulai menggali lebih dalam, dia menemukan sesuatu yang lebih besar. Sebuah konspirasi yang melibatkan politisi tingkat tinggi, Dharma Sudiarto. Dharma, yang saat itu adalah wakil gubernur Jakarta, telah bekerja sama dengan Rama dan Hendra untuk menggunakan Sanjaya Group sebagai kedok bagi berbagai kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang dan manipulasi tender pemerintah. Ketika Ayu hampir mengungkap semuanya, Dharma mengatur agar dia dihilangkan. Tapi berkat campur tangan Ibu Indira, Ayu berhasil melarikan diri ke luar negeri dengan identitas baru. Dia tidak bisa kembali atau menghubungi Kinanti karena takut akan membahayakan putrinya. Selama 10 tahun dia hidup dalam persembunyian, tetap mengumpulkan bukti dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. "Jadi, ibu masih hidup di suatu tempat," kata Kinanti. Matanya berkaca-kaca. "Tapi kita tidak tahu di mana." "Bibi Indira sedang berusaha menghubunginya," jawab Baskara. "Sekarang setelah Rama dan yang lainnya ditahan, dan Dharma Sudiarto mengundurkan diri dari jabatannya karena skandal ini, mungkin sudah aman bagi ibumu untuk pulang. Apa kau pikir dia masih menyayangimu? Setelah semua yang terjadi?" Baskara menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Kinanti. Aku telah meninggalkannya dalam kondisi yang sulit, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi jika ada kesempatan, sekecil apapun, untuk memperbaiki kesalahanku, aku akan melakukannya." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman selama beberapa saat, menikmati semilir angin sore Jakarta yang jarang terasa sejuk. "Apa yang akan terjadi dengan Sanjaya Group sekarang?" tanya Kinanti akhirnya.
Perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi besar. Banyak proyek yang harus dievaluasi ulang, terutama yang dimulai di bawah pengawasan Rama. Kami juga sedang dalam proses memberikan kompensasi kepada semua pihak yang dirugikan oleh praktik-praktik ilegal di masa lalu. Kami? Ya, kami. Aku dan Bibi Indira. Dia setuju untuk menjadi direktur utama sementara aku fokus pada perbaikan citra perusahaan dan hubungan dengan masyarakat. Apa itu berarti kau akan tetap sibuk seperti dulu? Ada kekecewaan dalam suara Kinanti. Baskara menggeleng tegas. Tidak. Aku sudah kehilangan 15 tahun bersamamu. Aku tidak akan kehilangan satu hari pun lagi. Mulai sekarang, kau adalah prioritas utamaku. Kinanti tersenyum, kali ini lebih lebar. Aku senang mendengarnya. Di dalam rumah, telepon Baskara berdering. Dia meminta maaf pada Kinanti dan masuk untuk menjawabnya. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan wajah yang sulit dibaca. Ada apa, Ayah? Tanya Kinanti, khawatir dengan ekspresi Baskara. Itu Bibi Indira, jawab Baskara, suaranya bergetar. Dia telah menemukan ibumu. Kinanti berdiri dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Apa? Di mana? Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia telah tinggal di Melbourne, Australia selama 10 tahun terakhir. Dan dia sedang dalam perjalanan ke Jakarta sekarang. Dia akan tiba besok pagi. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Kinanti. Dia memeluk Baskara erat-erat, terisak di dadanya. Aku akan bertemu ibuku lagi. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Baskara juga menangis, memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang. Iya, kau akan bertemu ibumu lagi, dan kita akan menjadi keluarga yang seharusnya kita jadi sejak dulu. Malam itu Baskara tidak bisa tidur. Dia duduk di balkon kamarnya, menatap langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang karena polusi cahaya. Tapi malam ini entah bagaimana beberapa bintang berhasil menembus kabut kota, berkedip-kedip seperti memberi isyarat harapan. Ayu, bisiknya pada angin malam. Maafkan aku untuk segalanya. Pagi berikutnya, Baskara dan Kinanti menunggu dengan cemas di bandara. Pesawat dari Melbourne telah mendarat dan penumpang mulai keluar dari gerbang kedatangan. Bagaimana jika dia tidak mengenaliku lagi? Tanya Kinanti, meremas tangan Baskara. Dia akan mengenalimu, jawab Baskara menenangkan. Kau adalah bagian dari dirinya. Ibu selalu mengenali anaknya. Dan kemudian di antara kerumunan penumpang mereka melihatnya. Ayu Pratiwi, atau yang sekarang dikenal sebagai Sarah Williams, berjalan dengan langkah ragu-ragu, matanya mencari-cari. Dia terlihat lebih tua dari yang Baskara ingat, dengan rambut pendek yang sedikit beruban tapi tetap cantik seperti dulu. Ibu! Teriak Kinanti, tidak bisa menahan diri lagi. Dia berlari menembus kerumunan langsung ke arah Ayu. Ayu berhenti, matanya melebar ketika melihat gadis remaja yang berlari ke arahnya. Kinanti, bisiknya tidak percaya. Mereka bertemu dalam pelukan yang emosional. Kedua wanita itu menangis dan tertawa pada saat yang sama. Baskara berdiri di kejauhan, memberi mereka ruang untuk momen pribadi ini. Setelah beberapa saat, Ayu mengangkat wajahnya dan melihat Baskara. Ekspresinya sulit dibaca, campuran kerinduan, kemarahan, dan mungkin pengampunan. Dengan ragu-ragu, Baskara mendekat. Halo Ayu, katanya pelan. Baskara, balas Ayu. Suaranya lebih tenang dari yang Baskara harapkan. Lama tidak bertemu. 15 tahun, kata Baskara. 15 tahun yang seharusnya tidak hilang. Tapi kita tidak bisa mengubah masa lalu, bukan? Ayu tersenyum kecil. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan masa depan kita lebih baik. Itu berarti kau memaafkanku? Tanya Baskara, hampir takut mendengar jawabannya. Ayu menatapnya lama sebelum menjawab. Aku telah memiliki banyak waktu untuk berpikir, Baskara. Terlalu banyak waktu, mungkin. Dan aku telah belajar bahwa menyimpan dendam hanya akan meracuni diri sendiri. Jadi ya, aku memaafkanmu, tapi kita tidak bisa kembali seperti dulu begitu saja. Terlalu banyak yang telah terjadi. Terlalu banyak waktu yang telah berlalu. Kita perlu memulai dari awal, sedikit demi sedikit. Aku mengerti, kata Baskara, merasa lega meski ada sedikit kekecewaan.
Dan aku bersedia menunggu selama apapun diperlukan. Yang penting sekarang adalah Kinanti. Dia membutuhkan kita berdua. Kinanti, yang masih berpelukan dengan ibunya, mengangguk setuju. Kita bisa menjadi keluarga lagi, bukan? Meski mungkin berbeda dari yang seharusnya. Iya sayang, jawab Ayu mencium dahi putrinya. Kita akan menjadi keluarga lagi. 3 bulan kemudian, kehidupan telah berubah drastis bagi mereka semua. Ayu yang telah menjadi konsultan hukum di Australia kembali bekerja di Indonesia, tapi kali ini untuk Sanjaya Group yang baru. Dia memimpin departemen yang khusus dibentuk untuk memastikan semua praktik perusahaan sesuai dengan etika dan hukum. Baskara, meski masih terlibat dalam manajemen strategis perusahaan, telah mengurangi jam kerjanya secara signifikan, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kinanti. Dia bahkan mulai mengajar di universitas, berbagi pengalamannya dalam bisnis properti dengan generasi muda. Kinanti kembali ke sekolah, tapi kini di sekolah swasta terbaik di Jakarta. Meskipun awalnya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, dia cepat menemukan tempatnya, terutama dalam klub jurnalistik sekolah, mengikuti jejak ibunya. Ayu dan Baskara, meski belum kembali sebagai pasangan, telah mengembangkan hubungan co-parenting yang sehat untuk Kinanti. Mereka sering makan malam bersama, merayakan ulang tahun dan pencapaian Kinanti sebagai keluarga. Pada suatu malam, saat mereka sedang makan malam di restoran favorit mereka, Baskara menyampaikan berita besar. Aku telah memutuskan untuk mendirikan yayasan, katanya. Yayasan Ayu Pratiwi. Fokusnya akan pada mendukung jurnalisme investigasi dan membantu korban penggusuran tidak adil di seluruh Indonesia. Ayu terlihat terkejut. Kau menamai yayasan itu dengan namaku? Ya, karena berkat keberanianmu, banyak orang sekarang bisa mendapatkan keadilan. Ini adalah cara kecil untuk menghormati apa yang telah kau lakukan. Ayu tersentuh, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Baskara. Ini berarti banyak bagiku. Kinanti yang duduk di antara mereka tersenyum lebar. Aku juga ingin terlibat dalam yayasan itu. Mungkin sebagai sukarelawan dulu, sambil belajar. Tentu saja, kata Baskara. Yayasan ini akan menjadi warisan keluarga kita. Keluarga, ulang. Ayu pelan menatap Baskara dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Ada kelembutan di sana, mungkin awal dari sesuatu yang baru. Ya, kita adalah keluarga. Ketika mereka berjalan keluar dari restoran, langit Jakarta tampak cerah dengan bintang-bintang, seolah alam semesta sendiri merayakan lembaran baru yang telah dimulai. Baskara menatap Ayu dan Kinanti yang berjalan di depannya, 2 wanita yang telah mengubah hidupnya selamanya. Dia telah kehilangan kerajaannya, setidaknya sebagian besarnya. Sanjaya Group tidak akan pernah sama lagi, tapi sebagai gantinya dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarganya, kebenaran dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Di dunia yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit dan kerajaan beton, Baskara Wijaya akhirnya menemukan bahwa kekayaan terbesar bukanlah yang bisa dilihat dari jauh, tapi yang bisa dirasakan dari dekat, cinta, pengampunan dan kedamaian hati. Dan saat dia melangkah untuk bergabung dengan Ayu dan Kinanti, dia tahu bahwa cerita mereka baru saja dimulai. Cerita tentang keluarga yang terpisah dan kembali bersatu. Cerita tentang kejatuhan dan kebangkitan. Cerita tentang bayangan Jakarta dan cahaya yang akhirnya menembus kegelapan. Para semua pendengar setia, kami berharap kisah Baskara, Kinanti, dan Ayu telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti perjalanan emosional seperti ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita yang sama. Menariknya, temukan playlist itu dengan mengklik tautan di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten-konten kami berikutnya. Kami menunggu komentar Anda di bawah.